tugas 1.4.A.6 Demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya positif praktik penerapan segitiga restitusi oleh Pangestika Tuhu Kristanti SPD, SMP Negeri 2 Trangkil, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Budaya positif penerapan segitiga restitusi. Pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka yang kuat. Kutipan dari Gosen pada tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi bukan pula untuk memisahkan murid dari teman-temannya karena kesalahannya, tetapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Segitiga restitusi. Langkah-langkahnya: 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan salah. 3. Menanyakan keyakinan kelas. Praktik penerapan segitiga restitusi. Ada 2 skenario masalah. 1. Terlambat hadir saat PAS atau penilaian akhir semester. 2. Tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah. Skenario pertama, terlambat hadir ketika mengikuti PAS atau penilaian akhir semester. Berikut skenarionya. Pada saat proses pelaksanaan PAS atau penilaian akhir semester berlangsung, tiba-tiba terdengar suara murid berlari dan mengetuk pintu. Murid tersebut bernama Rahmat Jumaidi, yang hampir setiap hari terlambat masuk sekolah. Bahkan ketika pelaksanaan kegiatan PAS atau penilaian akhir sekolah atau akhir semester pun anak ini terlambat. Rahmat, permisi, selamat pagi Bu Tika. Saya menjawab, ya Mas Rahmat, selamat pagi. Rahmat lagi, maaf Bu, saya terlambat hadir mengikuti PAS. Bolehkah saya masuk Bu Tika? Lalu saya menjawab, silahkan Mas Rahmat, silahkan masuk. Tetapi nanti setelah selesai mengerjakan penilaian akhir semester atau PAS, Mas Rahmat bisa menemui Bu Tika sebentar ya. Rahmat menjawab, baik Bu Tika, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mas Rahmat, silakan duduk dan mengerjakan penilaian akhir semester seperti teman-temanmu yang lain. Baik Bu Tika, terima kasih Bu. Pada tahap menstabilkan identitas. Di ruang kelas ketika sudah selesai mengerjakan penilaian akhir semester atau PAS, Rahmat berkata, permisi Bu, Assalamualaikum Bu Tika. Saya menjawab sebagai guru, Waalaikumsalam. Silakan duduk Mas Rahmat. Apakah Mas Rahmat tahu alasan Mas Rahmat Bu Tika panggil untuk menemui Bu Tika setelah penilaian akhir semester berakhir? Iya Bu, saya tahu. Karena saya sering terlambat untuk datang ke sekolah. Dan hari ini saya terlambat hadir untuk mengikuti PAS Bu. Bagus Mas Rahmat. Baiklah, Bu Tika tidak ingin fokus pada kesalahanmu. Bu Tika hanya ingin tahu mengapa kamu sering terlambat. Bu Tika ingin tahu alasanmu Mas. Jawab yang jujur ya Mas. Mas Rahmat menjawab, baik Bu Tika. Lalu saya menyampaikan, Nak, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan, dan Mas Rahmat bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini.
Mari nak, kita selesaikan ini secara bersama-sama. Lalu siswa saya yang bernama Mas Rahmat Junaidi menjawab, iya Bu Tika, baiklah Bu. Pada langkah validasi tindakan yang salah, Mas Rahmat berkata, permisi Bu Tika. Ya Mas Rahmat, silakan duduk Mas. Baik, Mas Rahmat pasti punya alasan mengapa terlambat datang mengikuti penilaian akhir semester. Bolehkah Bu Tika mengetahui alasanmu terlambat mengikuti penilaian akhir semester, Mas Rahmat? Lalu Mas Rahmat menjawab, saya bangun kesiangan Bu. Saya bertanya lagi Bapakku, kenapa Mas Rahmat kok bisa bangun kesiangan? Ternyata siswa ini menjawab, saya nongkrong di kafe bersama teman-teman sampai larut malam Bu. Mas Rahmat ingat dulu pernah membuat keyakinan kelas bersama teman-teman lain dan Bu Tika? Ingat Bu? Nah, apa keyakinan kelas yang telah kita buat dan sepakati bersama yang tidak dijalankan saat Mas Rahmat terlambat masuk kelas, utamanya saat mengikuti penilaian akhir semester saat ini? Disiplin dan tepat waktu Bu. Mas Rahmat, apakah Mas Rahmat ingin menjadi orang sukses dan bermanfaat di masa depan? Wah, ingin sekali Bu. Apakah ketika Mas Rahmat terbiasa sering terlambat hadir ke sekolah atau kurang disiplin bisa membuat Mas Rahmat menjadi sukses dan bermanfaat? Tidak Bu. Saya berkata lagi, menurutmu apa solusi yang tepat agar kamu tidak terlambat lagi? Siswa saya pun menjawab, apa ya Bu? Sambil siswa ini berpikir sejenak. Saya akan tidur lebih awal Bu Tika, mengurangi kegiatan nongkrong di kafe bersama teman-teman. Saya akan langsung pulang ke rumah lebih awal, sehingga saya bisa tidur lebih awal dan juga saya bisa belajar untuk mempersiapkan diri mengerjakan ujian penilaian akhir semester Bu. Hal ini akan saya lakukan Bu Tika agar saya bisa tidak terlambat lagi atau bisa hadir tepat waktu ke sekolah, terutama saat ujian atau penilaian akhir semester. Saya pun menjawabnya, bagus, mulai malam ini silahkan lakukan solusi yang Mas Rahmat sebutkan tadi. Semoga kelak di masa depan nanti Mas Rahmat menjadi orang yang sukses, bermanfaat, dan menjunjung tinggi nilai kedisiplinan. Baik Bu Tika, saya akan melakukan dan berusaha sebaik mungkin Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Mas Rahmat. Baiklah Mas Rahmat, Bu Tika sangat menghargai dan mengapresiasi usahamu Mas. Terima kasih Bu. Permisi. Wassalamualaikum Bu. Lalu saya mengakhiri dengan kata Waalaikumsalam Mas Rahmat. Pada tahap ini dinamakan menanyakan keyakinan. Jadi membahas kembali keyakinan kelas yang telah dibuat dan menanyakan kepada siswa ketika dia melakukan kesalahan yang dilakukan, keyakinan kelas apa yang dia tidak lakukan. Kemudian selanjutnya skenario yang kedua, yaitu siswa tidak mengerjakan pekerjaan rumah berupa membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Karena kebetulan materi atau mata pelajaran saya adalah mapel bahasa Jawa jenjang SMP, sekolah menengah pertama. Ketika kegiatan belajar mengajar berlangsung, guru sedang meminta siswa untuk mengumpulkan tugas membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Semua siswa mengeluarkan hasil pekerjaan rumah mereka. Tetapi di saat yang bersamaan, siswa yang bernama Oriza Satifa, saya biasa memanggilnya Mbak Oriza Satifa, kelihatan gelisah karena belum mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Selamat pagi anak-anak. Silahkan pekerjaan rumah membuat iklan berbahasa Jawa bisa dikumpulkan dan dibawa ke depan. Kemudian Oriza kelihatan gugup dan terbata-bata. Maaf Bu Tika. Ya Mbak Ori, kenapa Mbak kok kelihatan gugup sekali? Saya belum mengerjakan pekerjaan rumah atau tugas pekerjaan rumah membuat iklan berbahasa Jawa dari Bu Tika. Baiklah Mbak Ori,
Nanti setelah temanmu mengumpulkan tugas, Mbak Ori menemui Butika sebentar ya. Iya Butika, baik, jawab Oriza Sativa. Pada langkah menstabilkan identitas di ruang kelas. Permisi Bu, ya Mbak Ori, silakan Mbak. Apakah Mbak Ori tahu alasan Butika memanggil Mbak Ori ke sini? Iya Bu, karena tadi saya tidak mengerjakan pekerjaan rumah atau PR yang Butika berikan tentang membuat iklan atau pariwara dalam bahasa Jawa Bu. Bagus kalau kamu menyadarinya, namun Butika tidak mau fokus pada kesalahanmu. Butika hanya ingin tahu alasanmu kenapa tidak mengerjakan tugas atau PR yang Butika berikan. Kenapa Mbak? Iya Bu. Nah, tidak ada manusia sempurna di dunia ini. Setiap manusia pasti pernah memiliki kesalahan. Dan Mbak Oriza bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Mari nak, kita selesaikan ini secara bersama-sama. Baiklah Butika. Pada langkah validasi tindakan yang salah, guru, saya ya, sebagai guru berkata, baik, kamu pasti punya alasan yang kuat. Mengapa kamu tidak mengerjakan pekerjaan rumah untuk membuat iklan dan pariwara berbahasa Jawa? Bolehkah Butika mengetahui alasanmu yang sering tidak mengerjakan PR? Saya kemarin menonton bola Bu, Piala Dunia Qatar antara Brasil melawan Spanyol Bu. Meski perempuan, saya sangat hobi menonton pertandingan sepak bola Butika. Ini seperti ayah saya. Saya menonton bola sampai larut malam kemarin, sehingga saya langsung tidur dan lupa mengerjakan PR Bu. Kemudian pada langkah menanyakan keyakinan kelas, saya berkata, apa Mbak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama yang tidak kamu jalankan jikalau Mbak Oriza atau Mbak Ori tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah? Itu Bu, berkomitmen terhadap setiap tugas, rajin, tekun, belajar dan mengerjakan setiap kerjaan rumah Bu. Mbak Ori, coba Butika ingin tahu, di masa depan Mbak Ori ingin menjadi orang seperti apa? Saya ingin berhasil meraih cita-cita saya sebagai dokter Bu. Lalu saya berkata lagi, Mbak Ori, apakah dengan Mbak Ori malas atau kurang rajin akan membuat Mbak Ori berhasil? Saya tanya, apakah ketika kamu malas atau kurang rajin Mbak Ori bisa berhasil meraih cita-cita sebagai dokter? Tidak Butika. Nah, menurutmu, apa solusi yang tepat agar kamu tidak lupa mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah lagi? Apa ya Butika? Saya akan membuat list atau daftar tugas yang harus saya selesaikan Bu, sehingga saya tidak lupa lagi. Dan saya juga akan mengerjakan tugas saya terlebih dahulu sebelum saya menonton pertandingan sepak bola, atau apabila saya ingin melakukan pekerjaan lain, kegiatan lain seperti menonton sepak bola bersama ayah saya. Baiklah, mulai hari ini silakan lakukan solusi yang Mbak Oriza sebutkan tadi. Buktikan ke Butika. Semoga kelak di masa depan nanti Mbak Oriza menuai ketekunan dan kerasinan yang telah dilakukan, serta bisa meraih cita-cita menjadi dokter yang sukses seperti yang kamu sebutkan tadi. Bermanfaat dan menjunjung tinggi nilai ketekunan dan kerajinan, serta senantiasa disiplin dalam segala hal. Baik Butika, terima kasih Bu nasihat dan doanya. Saya akan berubah menjadi siswa yang lebih disiplin, tekun, rajin belajar, dan giat dalam mengerjakan pekerjaan rumah atau PR. Baiklah Mbak, buktikan ke Butika ya. Baik Butika, permisi ya Bu. Ya Mbak Ori, silahkan. Video rekaman praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus atau peristiwa yang pertama. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, Mas Ahmad, silahkan duduk. Nanti tapi kami Butika setelah selesai
di ruang kelas ketika sudah selesai mengerjakan penilaian akhir semester. Waalaikumsalam. Mas tahu kenapa masalah ketika pendidikan menyelesaikan semester? Terlambat mengikuti atau datang ke PAS. Mas juga tidak akan fokus kepada kesalahan. Saya paham setiap orang pasti berbuat kesalahan kan ya. Kita mari menjelaskan bersama-sama. Ketika hanya ingin tahu itu pasti mas alasan kok kamu bisa terlambat mengikuti dalam penilaian akhir semester. Disiplin dan tepat waktu. Menjadi orang yang sukses kan? Coba mas, kamu bukan disiplin seperti tadi. Apakah mas Ahmad bisa menjadi pribadi yang biasa di masa depan? Tidak, karena orang biasa kan perlu disiplin ya mas. Tidak instan deh. Coba menurut mas Ahmad, apa mas solusi yang tepat supaya mas Ahmad tidak terlambat lagi? Waktu nongkrong bisa dikurangi mas yang keras. Saya akan lebih awal mengurangi nongkrong. Pulang lebih awal dan mengurangi nongkrong bersama. Harus belajar dulu. Bagus mas ya. Silakan kamu lakukan bersama-sama dengan cara China, budaya yang bisa tahu bersama aktivitas sukses. Terima kasih banyak mas Ahmad. Bisa lanjut beristirahat. Testimoni dari siswa tentang penerapan praktik segitiga restitusi. Baik Mas Rahmat sering terlambat ketika pembelajaran maupun dalam pelaksanaan PAS hari ini. Ya, seperti tadi. Coba Mas Rahmat, setelah Mas Rahmat ketika ajak berbincang-bincang, berbicara, seperti tadi, apakah yang ingin Mas Rahmat sampaikan? Bisa disampaikan Mas Rahmat, silahkan. Setelah ketika mengajak saya bicara, saya tidak tahu lagi. Saya malah ingin mengubah sikap saya menjadi lebih baik, disiplin, tepat waktu, lebih baik lagi agar berhasil di masa depan. Terima kasih. Baik Mas Rahmat, terima kasih. Sukses ya Mas untuk masa depanmu. Amin. Demikianlah testimoni dari siswa tentang praktik penerapan segitiga restitusi. Video penerapan rekaman praktik penerapan segitiga restitusi untuk kasus yang kedua, yaitu tentang siswa yang tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Berikut penyampaian video penerapan pada skenario yang kedua. Mari kita saksikan bersama-sama. Selamat pagi semuanya. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita ingin menunjukkan tugas yang sudah kita berikan kemarin itu membuat iklan berbahasa Jawa. Sudah cukup ya? Belum bisa kelihatan bagaimana tugasnya? Baiklah, belum mengerjakan tugas. Bisa maju ke depan sebentar, jika ingin berbincang-bincang sebentar. Berdiri tidak apa-apa ya? Mbak Lisa belum mengerjakan tugas yang kita berikan. Akan membuat iklan berbahasa Jawa, betul? Kalau boleh tahu alasannya apa Mbak? Saya menonton sepak bola kemarin ya, antara Spanyol dan Brasil itu ya. Mbak, tapi kan tidak nonton. Tapi lain kali Mbak Lisa kerjakan dulu ya tugasnya. Mbak Lisa pernah membuat kesepakatan kelas kan? Coba yang masih ingat. Oke, terus setiap tugas yang diberikan dulu sudah kita sepakati bersama ya, Cak ya. Nah, lain kali solusinya seperti yang Mbak Lisa sampaikan.
ya nak ya, menabung tugas sama dengan menabung penderitaan. Jadi setiap ada tugas segera kerjakan tugas. Baiklah Mbak Eliza, ketika percaya ya untuk masa depan yang baik, tentunya butuh kedisiplinan mengerjakan setiap bagian kita. Betul ya? Silakan dilanjutkan. Mbak Eliza, saya percaya nanti akan menjadi bagian dari kita disiplin lagi dan mengerjakan setiap tugas yang kita lakukan. Oke ya Mbak, silakan bisa duduk dan tugas bisa dikerjakan sama-sama Mbak. Demikianlah pemaparan skenario 2, praktik penerapan segitiga restitusi pada siswa yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Testimoni siswa tentang praktik penerapan segitiga restitusi pada kesalahan siswa yang tidak mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah membuat iklan atau pariwara berbahasa Jawa. Selamat pagi Mbak Oriza Sativa. Betul Mbak Oriza Sativa dari kelas 9E ya. Mbak Oriza Sativa, kemarin Mbak Oriza terlambat atau belum mengumpulkan tugas tentang membuat iklan berbahasa Jawa. Nah, setelah kita duduk bersama, Tika dan Mbak Oriza berbincang-bincang, ngobrol, apakah yang Mbak Oriza rasakan? Mohon disampaikan Mbak Oriza. Perkenalkan, saya Oriza Sativa dari kelas 9E. Saya sangat senang sekali karena ketika tidak memarahi saya karena belum mengumpulkan tugas. Saya semakin bersemangat dalam mengumpulkan tugas yang diberikan dari BDK. Terima kasih. Oke, sama-sama Mbak Oriza. Demikianlah testimoni siswa pada praktik penerapan segitiga restitusi. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju.